Pernahkah kamu berpikir, apakah Tuhan benar-benar hadir di setiap momen hidup kita di dunia ini? Ikuti kisah Abu Nawas saat ia berdebat dengan seorang pendeta lucu, cerdik, dan penuh kejutan. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah lucu dan penuh hikmah lainnya dari Abu Nawas. Pagi itu, pasar kota ramai sekali. Bau roti panggang bercampur dengan aroma rempah. Pedagang bersahut-sahutan menawarkan dagangannya dan anak-anak berlari-lari sambil tertawa. Abu Nawas berjalan santai sambil menenteng kantong kecil berisi beberapa koin emas yang baru saja ia peroleh dari trik kecilnya semalam. Ia tersenyum sambil melihat suasana pasar yang hidup. Tiba-tiba, seorang pendeta dengan jubah panjang muncul di tengah keramaian. Matanya menatap Abu Nawas dengan serius, seperti ingin menantang, dan langkahnya mantap menuju Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata pendeta itu dengan suara berat, "aku ingin mengujimu. Katakan padaku, apakah Tuhan itu ada dan bagaimana kita bisa mengenalnya?" Abu Nawas berhenti sejenak, mengerutkan kening palsu, dan kemudian tersenyum nakal. "Ah, Tuhan Pendeta, pertanyaanmu itu seperti panci raksasa yang harus kita masak bersama. Tapi aku siap mencoba meski aku tidak punya sendok besar untuk mengaduk jawabanmu." Pendeta itu menegakkan tubuhnya, wajahnya serius. "Baiklah, katakan padaku, jika Tuhan itu ada, mengapa manusia sering menderita? Apakah Tuhan tidak adil?" Abu Nawas menatap pedagang yang tersenyum. "Ah, Tuan Pendeta, pertanyaanmu itu seperti panci raksasa yang harus kita masak bersama. Tapi aku siap mencoba, meski aku tidak punya sendok besar untuk mengaduk jawabanmu." Pendeta itu menegakkan tubuhnya, wajahnya serius. "Baiklah, katakan padaku, jika Tuhan itu ada, mengapa manusia sering menderita?" Abu Nawas menatap pedagang yang tersenyum. Meski dagangannya jatuh dari gerobak, ia menyipitkan mata, berpura-pura merenung dalam-dalam, lalu berkata dengan nada serius tapi jenaka, "Penderitaan itu seperti garam dalam sup, Tuan Pendeta. Sup tanpa garam hambar. Bukan, Tuhan memberi garam supaya kita belajar menghargai rasa manisnya hidup. Tanpa pahit, kita tidak akan tahu nikmatnya kebaikan. Kadang, kita harus merasakan sedikit pahit agar bisa menghargai manisnya hidup." Pendeta mengangkat alis tersenyum tipis. Menarik. Tapi bagaimana dengan mereka yang baik, yang selalu menolong orang lain, namun tetap menderita? Abu Nawas menatap seorang pedagang apel yang tersenyum. Meski apel-apelnya jatuh, ia menunjuk dengan tangannya sambil berkata, "Lihat pedagang itu, ia kehilangan barangnya, tapi tetap tersenyum. Itu bukti iman dan keberanian. Tuhan memberi ujian, tapi ia juga memberi kemampuan untuk bangkit. Kadang, ia tidak menghapus kesulitan, tapi ia mengajari kita cara menghadapinya dengan hati yang kuat. Bahkan, orang yang paling bijak pun harus belajar dari kesalahan dan ujian." Pendeta mengangguk pelan sambil tersenyum. "Aku mengerti maksudmu, tetapi apakah semua penderitaan memiliki tujuan yang baik?" Abu Nawas melompat sedikit, membuat orang-orang di sekitar menoleh. Ia menepuk bahu pendeta sambil berkata dengan gaya jenaka, "Ah, Tuanku Pendeta, jika penderitaan itu seperti hujan yang turun di ladang, kita tidak selalu menyukainya, tapi hujan itu membuat tanaman tumbuh dan memberi kita makanan." Jadi, penderitaan juga memiliki fungsi yang tidak selalu terlihat, tapi selalu bermanfaat pada akhirnya. Kadang kita perlu menunggu lama untuk melihat hasilnya. Sabar tuanku, dan jangan lupa membawa payung supaya tetap kering sambil belajar dari ujian Tuhan. Pendeta itu tertawa kecil. Walaupun ia mencoba menahan senyum, namun mulutnya tak bisa menahan sudutnya bergerak. Abu Nawas menepuk punggungnya sendiri, merasa puas karena debat kecil ini sudah memancing rasa ingin tahu pendeta itu. "Tapi tunggu dulu," kata pendeta. "Jika begitu, apakah Tuhan hadir hanya dalam penderitaan dan kebahagiaan? Bagaimana dengan hal-hal kecil sehari-hari?" Abu Nawas menoleh ke pasar, melihat anak-anak bermain, burung berkicau, dan orang-orang menolong sesama. Ia tersenyum lebar. "Tuhan hadir di mana-mana, Tuanku Pendeta.
Bahkan dalam senyuman anak yang jatuh tapi bangkit lagi, dalam kata-kata baik yang kita ucapkan, dan dalam tawa yang tulus. Tuhan itu seperti udara, kita tidak selalu melihatnya, tapi kita merasakan keberadaannya. Ia hadir dalam setiap tindakan baik, bahkan yang terkecil sekalipun. Pendeta menunduk, terdiam sejenak, lalu tersenyum. Aku datang untuk mengujimu, Abu Nawas, tapi aku malah belajar darimu. Kau pandai menjelaskan hal-hal besar dengan cara sederhana. Abu Nawas tersenyum nakal, mengangkat bahunya. Kadang, pertanyaan itu seperti ujian, tuanku. Tapi jawaban yang terbaik sering tersembunyi dalam tawa, humor, dan kebijaksanaan sehari-hari. Sejak pagi itu, Abu Nawas dan pendeta mulai sering bertemu di pasar, duduk di bangku yang sama, berdiskusi tentang Tuhan, iman, dan kehidupan. Dan meskipun debat mereka sering lucu dan penuh trik kata-kata, keduanya mulai memahami satu hal penting. Tuhan hadir di mana ada kebaikan, kasih, dan hati yang terbuka untuk belajar. Setelah pertemuan pertama mereka di pasar, Abu Nawas dan pendeta mulai rutin bertemu. Hari itu, Abu Nawas duduk di bangku kayu tua di dekat sumur pasar sambil menikmati teh hangat dari pedagang kaki lima. Pendeta datang dengan jubahnya yang panjang. Wajahnya serius tapi matanya bersinar karena ingin memulai debat lagi. "Wahai Abu Nawas," kata pendeta, "Atu masih penasaran, jika Tuhan itu adil, mengapa ada orang baik yang menderita, sedangkan orang jahat tanpa hidup tanpa masalah?" Abu Nawas tersenyum nakal, mengusap dagunya lalu berkata, "Ah, tuanku pendeta, itu pertanyaan yang sudah tua tapi tetap segar seperti roti panas. Mari kita lihat kehidupan seperti pasar ini. Lihat pedagang apel itu. Lihat pedagang apel itu. Ia baik, rajin menolong tetangganya, tapi apel-apelnya jatuh karena angin kencang. Apakah Tuhan tidak adil? Tidak juga. Angin itu mengajarnya sabar, menghargai apa yang dimiliki, dan menemukan cara baru menjual apelnya." Pendeta mengerutkan kening. "Tapi bukankah penderitaan itu tetap menyakitkan?" "Betul, sakit itu nyata," jawab Abu Nawas sambil menepuk pundak pendeta. "Tapi Tuhan itu seperti guru yang lihai. Ia tidak selalu menghapus rasa sakit, tapi Ia mengajari kita menari di tengah hujan. Kadang kita harus jatuh dari sepeda dulu sebelum bisa mengayuh dengan lancar. Kadang kita harus tersandung sebelum tahu cara berjalan dengan benar. Penderitaan adalah guru yang paling sabar dan paling lucu jika kau tahu cara melihatnya." Pendeta tersenyum tipis. Menarik. Jadi, maksudmu penderitaan itu sebenarnya hadiah tersembunyi." Abu Nawas mengangguk penuh semangat. "Tepat sekali, seperti hadiah di dalam kue lapis. Kau tidak tahu apa yang akan kau dapat sampai kau menggigitnya. Kadang pahit, kadang manis, tapi selalu ada pelajaran di dalamnya. Dan pelajaran itu lebih berharga daripada koin emas yang bisa hilang kapan saja." Pendeta tertawa kecil. "Aku suka analogimu. Tapi bagaimana dengan orang yang terus-menerus mengalami kesulitan? Bukankah itu terlalu berat?" Abu Nawas menoleh ke arah pedagang sayur yang baru saja menolong anak kecil yang tersandung. "Lihat dia, tuanku. Dia tidak mencari pujian, tapi tetap menolong. Tuhan memberi ujian berbeda untuk setiap orang, dan Ia juga memberi kekuatan untuk menghadapinya. Bahkan orang yang tampak lemah pun sering memiliki kekuatan tersembunyi. Ujian itu bukan hukuman, tapi cara Tuhan menunjukkan bahwa kita bisa lebih kuat dari yang kita kira." Pendeta mengangguk perlahan. "Aku mengerti maksudmu. Tuhan memberi ujian, tapi juga memberi kemampuan untuk melewatinya." "Betul," kata Abu Nawas sambil tersenyum nakal. "Dan kadang, cara Tuhan memberi ujian itu lucu. Seperti aku kemarin yang hampir tertipu oleh pedagang kain, tapi justru belajar trik baru untuk menipu orang yang menipu. Hidup itu seperti itu, tuanku. Ada ujian, ada kejutan, dan ada tawa di tengah kesulitan." Pendeta tertawa kecil. "Kau selalu punya cara lucu untuk melihat hal-hal serius, Abu Nawas." Abu Nawas menepuk bahu pendeta. "Ah, tuanku, humor itu seperti jendela. Ia membuka hati untuk melihat kebenaran tanpa membuat kita merasa terbeban. Tuhan hadir dalam kesulitan, tapi Ia juga hadir dalam tawa.
dan itu caranya mengajarkan kita bersyukur. Mereka berdua duduk berjam-jam berdiskusi tentang ujian, kesulitan, dan kebaikan. Abu Nawas selalu mengeluarkan analogi lucu dari pasar, anak-anak bermain, hingga hewan-hewan kecil. Sementara pendeta mencoba mencerna setiap kata sambil sesekali tertawa. Menjelang sore, Abu Nawas berdiri, menepuk pundak pendeta dan berkata, "Ingat tuanku, setiap ujian Tuhan itu seperti lembaran buku. Kau tidak tahu apa yang tertulis sampai kau membacanya sampai akhir. Dan kadang, yang paling lucu dan berharga adalah halaman-halaman yang membuatmu tersenyum di tengah air mata." Pendeta menunduk sejenak, lalu tersenyum hangat. "Aku datang untuk mengujimu, Abu Nawas, tapi aku malah belajar banyak. Kau membuatku melihat ujian dan kebaikan dengan cara yang berbeda. Lebih ringan, lebih penuh humor, tapi tetap penuh hikmah." Abu Nawas mengangguk puas. "Itulah seni hidup, tuanku. Tuhan memberi ujian. Kita tertawa, belajar, dan terus melangkah. Dan jangan lupa, pasar ini selalu penuh pelajaran kalau kau mau memperhatikan." Sejak hari itu, Abu Nawas dan pendeta semakin sering bertemu, berdiskusi tentang kehidupan, Tuhan, dan segala hal lucu yang terjadi di pasar. Meski debat mereka penuh trik kata-kata dan humor, satu hal jelas, mereka belajar bahwa Tuhan hadir dalam ujian dan kebaikan, dan tawa adalah salah satu cara terbaik untuk melihatnya. Pagi itu, matahari baru saja muncul dari balik pegunungan, menyinari pasar kota dengan cahaya hangat. Abu Nawas sedang duduk di bangku kayu dekat sumur sambil mengunyah kurma dan menikmati secangkir teh hangat. Seperti biasa, pedagang-pedagang sibuk menata dagangan mereka. Anak-anak berlarian sambil tertawa, dan ayam-ayam berkokok bersahut-sahutan. Suasana pasar yang ramai menjadi latar sempurna bagi sebuah debat unik. Tiba-tiba, pendeta yang sudah menjadi teman diskusinya mendekat. Wajahnya serius, tapi matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. "Wahai Abu Nawas," katanya sambil menegakkan jubahnya yang panjang, "aku masih penasaran. Kau pandai menjelaskan ujian dan kesulitan hidup, tapi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara langsung? Apakah mungkin manusia benar-benar memahaminya?" Abu Nawas tersenyum nakal, menatap sekeliling pasar, lalu menjawab dengan nada santai tapi penuh trik. "Ah, Tuanku pendeta, mengenal Tuhan itu seperti mencoba memahami aroma rempah di pasar ini. Kau bisa mencium harum kayu manis, cengkih, dan kapulaga. Tapi, kau tidak bisa menyentuh Tuhan secara langsung. Kau bisa merasakannya melalui segala yang ada di sekitarmu. Dalam senyum pedagang yang menolong tetangganya, dalam tawa anak-anak, dan dalam ketulusan orang-orang yang memberi tanpa mengharap balasan." Pendeta mengerutkan dahi. "Jadi, maksudmu mengenal Tuhan itu bukan lewat melihat langsung, tapi melalui tanda-tanda dan kebaikannya di dunia." "Tepat sekali," kata Abu Nawas sambil menepuk pundak pendeta. "Bayangkan, tuanku, kau berjalan di pasar dan melihat seorang ibu tua menolong anak yang jatuh dari sepeda. Kau melihat kebaikan itu, bukan? Itu adalah pantulan kasih Tuhan. Kita mengenalnya melalui perbuatan dan kebaikan, melalui cara dunia bekerja, bukan hanya melalui kata-kata dalam kitab." Pendeta tersenyum tipis. Analogimu menarik, Abu Nawas, tapi apakah itu berarti Tuhan hanya hadir dalam hal-hal kecil?" Abu Nawas melirik langit biru dan tersenyum lebar. "Ah, Tuhanku, hal kecil itu justru yang paling berharga. Tuhan hadir di setiap tetes embun di daun, di setiap senyuman yang tulus, bahkan di setiap suara ayam berkokok. Kalau kau belajar memperhatikan, kau akan melihat jejaknya di mana-mana. Bahkan dalam hal yang terlihat remeh sekalipun, Tuhan sedang berbicara." Pendeta menunduk sejenak, merenung. "Aku mulai mengerti. Jadi, mengenal Tuhan adalah tentang belajar melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata." "Betul sekali, tuanku," jawab Abu Nawas. Ia mengangkat secangkir teh dan menepuk-nepuknya. "Hati itu seperti cangkir teh ini. Kau harus membukanya agar bisa merasakan kehangatan dari dalam. Jika hati tertutup, kau hanya melihat cangkir kosong, bukan teh yang lezat di dalamnya. Demikian pula dengan Tuhan. Ia selalu ada, tapi kita harus membuka hati untuk merasakannya." Pendeta tertawa kecil.
Kau selalu punya cara lucu untuk menjelaskan hal-hal serius, Abu Nawas. Abu Nawas mencondongkan tubuhnya sambil menatap pedagang yang menertawakan anak-anak bermain bola. Ah, tuanku, humor itu seperti jendela yang membuat cahaya masuk. Dengan tawa, kita bisa melihat Tuhan tanpa merasa berat atau terbebani. Tuhan itu ada dalam sukacita, dalam tawa, dan dalam cara kita belajar menikmati hidup. Pendeta mengangguk terlihat kagum. Aku datang untuk mengujimu, tapi aku malah belajar darimu. Kau membuatku melihat Tuhan dengan cara yang sederhana, namun begitu dalam dan menyentuh hati. Abu Nawas tersenyum nakal. Itulah seni hidup, tuanku pendeta. Tuhan hadir di mana ada kebaikan, kasih, dan tawa. Jika kau ingin mengenalnya, jangan hanya mencari jawaban di kata, tetapi lihatlah di sekitarmu, rasakan dengan hatimu, dan tertawalah saat dunia memberimu pelajaran. Mereka berdua kemudian berjalan-jalan di pasar, memperhatikan pedagang dan orang-orang di sekitarnya. Abu Nawas menunjuk seorang pedagang roti yang menolong kucing yang terjebak di atap. Lihat tuanku, itu contoh Tuhan yang hadir di dunia. Ia memberi kita hati untuk peduli, dan kita melihatnya melalui tindakan kita sendiri. Pendeta menatap kucing yang melompat dengan selamat ke tanah, lalu tersenyum hangat. Aku mengerti sekarang, mengenal Tuhan bukan hanya tentang teori atau kata-kata, tetapi pengalaman, pengamatan, dan kasih yang kita lakukan. Abu Nawas tertawa kecil sambil menepuk pundak pendeta. Dan jangan lupa tuanku, Tuhan juga hadir di tawa kita di saat kita menikmati momen sederhana dan di saat kita belajar dari setiap kejadian yang terjadi di pasar ini. Ia ada di setiap langkah, bahkan di saat kita tersandung. Sejak hari itu, Abu Nawas dan pendeta semakin sering berdiskusi, saling menantang dengan pertanyaan, dan saling tertawa. Debat mereka tidak hanya lucu, tetapi membuat keduanya semakin memahami bahwa Tuhan hadir di mana ada hati yang terbuka, kasih yang tulus, dan kemampuan untuk belajar dari hidup. Abu Nawas mengakhiri hari itu dengan senyum lebar sambil berkata dalam hatinya, "Tuanku pendeta mungkin datang untuk mengujiku, tapi aku yakin setiap debat ini membuatku semakin dekat dengan Tuhan melalui tawa, pengamatan, dan kebijaksanaan sehari-hari." Hari itu, pasar kota tampak lebih ramai dari biasanya. Matahari memantulkan sinarnya di atap-atap toko, dan aroma rempah-rempah yang hangat bercampur dengan bau roti bakar membuat udara terasa manis dan menyenangkan. Abu Nawas duduk di bangku dekat sumur, menikmati teh hangat sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Anak-anak berlarian dengan bola kecil, pedagang menjajakan dagangan, dan ayam-ayam berkokok bersaut-sautan. Suasana ini menjadi latar sempurna bagi sebuah debat unik yang akan membuat orang tersenyum sekaligus berpikir. Pendeta yang kini menjadi teman debatnya datang menghampiri dengan langkah mantap. Wajahnya serius, tapi matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. "Abu Nawas," katanya, "kita sudah berbicara tentang ujian dan mengenal Tuhan melalui kebaikan. Tapi aku ingin tahu sesuatu yang lebih mendalam. Apakah Tuhan mendengar semua doa kita?" Abu Nawas tersenyum nakal, menatap sekeliling, lalu mengangkat tangannya seolah siap memberi kuliah. "Ah, tuanku pendeta, doa itu seperti benih yang kau tanam di tanah. Kadang kau menanam di tanah subur, kadang di tanah berbatu, kadang di tanah yang kering. Tuhan mendengar semuanya, tapi Ia menumbuhkannya sesuai dengan waktu dan caranya. Kadang kau mendapat yang kau minta, kadang tidak seperti yang kau harapkan, tapi selalu untuk kebaikanmu." Pendeta mengerutkan alis. "Jadi maksudmu, doa itu bukan selalu tentang jawaban instan?" "Tepat sekali," kata Abu Nawas sambil tersenyum nakal. "Kalau doa itu langsung dikabulkan seperti memetik buah dari pohon di pasar ini, manusia akan malas dan tidak belajar. Tuhan itu seperti pedagang bijak yang menunggu pembeli yang sabar dan cermat. Ia mendengar doa, tapi caranya memberi jawaban kadang berbeda dari yang kita bayangkan, dan kadang jawabannya lucu. Misalnya, kau meminta hujan, tapi Tuhan malah memberi angin sepau-sepau yang membuat layangan anak-anak terbang tinggi. Kau tidak mendapat yang kau minta persis, tapi kau mendapat sesuatu yang lebih indah." Pendeta tersenyum tipis. Menarik.
Tapi bagaimana jika seseorang terus berdoa tanpa henti, tapi tidak mendapatkan apa yang ia inginkan? Apakah itu berarti Tuhan tidak mendengar? Abu Nawas menepuk pundak pendeta dan menunjuk seorang pedagang roti yang sedang menolong kucing terjebak di atap pedagang itu, tuanku. Ia tidak meminta balasan, tapi ia bertindak dengan hati yang tulus. Tuhan mendengar setiap doa, tapi kadang ia menjawab melalui tindakan kita sendiri, atau melalui orang lain, atau melalui kejadian yang tidak terduga. Jadi, doa yang sepertinya tidak dijawab sebenarnya sedang diproses dengan cara yang penuh kebijaksanaan dan kadang humor. Pendeta mengangguk pelan tersenyum. Jadi, doa bukan hanya tentang meminta, tapi juga belajar bersabar dan memperhatikan tanda-tanda Tuhan di sekitar kita. Betul, kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Doa itu seperti permainan catur. Kau tidak selalu bisa menang dalam satu langkah, tapi setiap langkah mengajarkan sesuatu. Tuhan memberi kita kesempatan untuk berpikir, bersabar, dan memahami jalan hidup. Kadang Ia membiarkan kita menunggu supaya kita bisa menghargai jawaban ketika datang. Dan kadang jawaban itu datang dalam bentuk yang membuat kita tertawa atau terkejut. Seperti aku kemarin yang berdoa agar mendapatkan koin emas, tapi malah bertemu pedagang yang memberiku kue gratis. Tidak apa-apa, tuanku. Kadang Tuhan punya cara lucu untuk menjawab doa kita. Pendeta tertawa kecil dan mata Abu Nawas bersinar dengan kebahagiaan karena bisa membuat temannya tersenyum. Aku mulai mengerti maksudmu. Jadi, doa itu bukan sekedar meminta, tapi juga tentang belajar melihat, bersabar, dan menghargai prosesnya. Betul sekali, tuanku pendeta, jawab Abu Nawas. Dan jangan lupa, Tuhan juga mendengar doa yang diungkapkan dengan tawa dan sukacita. Terkadang, doa yang paling tulus adalah doa yang diiringi senyum, bukan hanya air mata. Pendeta menunduk sejenak lalu tersenyum hangat. Aku datang untuk mengujimu, Abu Nawas, tapi aku justru belajar darimu. Kau membuatku melihat doa dengan cara yang berbeda, lebih hidup, lebih manusia, tapi tetap penuh iman. Abu Nawas mencondongkan tubuhnya, menunjuk anak-anak yang bermain bola di pasar. Lihat mereka, tuanku, mereka berdoa dengan cara mereka sendiri, tertawa, bermain, bersyukur atas momen kecil. Tuhan mendengar semuanya. Ia hadir dalam setiap tawa, dalam setiap langkah, dan dalam setiap hati yang terbuka untuk belajar dari hidup. Jika kau ingin mengenal cara Tuhan mendengar doa, perhatikan dunia sekitar dan lihat bagaimana kebaikan serta kasih-Nya muncul dalam hal-hal sederhana. Pendeta mengangguk perlahan tanpa kagum. Aku mengerti sekarang, Tuhan itu hadir di setiap doa, bahkan jika jawabannya berbeda dari yang kita harapkan. Ia selalu mendengar, memberi pelajaran, dan kadang jawabannya lebih indah daripada yang kita bayangkan. Abu Nawas tak senyum nakal. Dan jangan lupa, tuanku, setiap doa juga bisa menjadi alasan untuk tersenyum, karena Tuhan suka melihat kita bahagia sambil belajar. Jadi berdoalah, nikmati prosesnya, dan selalu tertawa saat Tuhan memberi jawabannya dengan cara yang tak terduga. Sejak hari itu, Abu Nawas dan pendeta semakin sering berdiskusi tentang doa, iman, dan kehidupan sehari-hari. Meski debat mereka penuh trik kata-kata dan humor, satu hal jelas, Tuhan hadir di setiap doa, dan jawabannya selalu datang dengan cara yang penuh hikmah. Kadang serius, kadang lucu, tapi selalu tepat waktu. Abu Nawas mengakhiri hari itu dengan senyum lebar, menyesap teh hangatnya dan berpikir, Tuhan memang punya cara paling lucu untuk mengajari manusia bersabar, bersyukur, dan selalu tersenyum. Hari itu, pasar kota tampak lebih ramai dari biasanya. Matahari memantulkan sinarnya di atap-atap toko, dan aroma rempah-rempah yang hangat bercampur dengan bau roti bakar membuat udara terasa manis dan menyenangkan. Abu Nawas mengakhiri hari itu dengan senyum lebar, menyesap teh hangatnya dan berpikir, Tuhan memang punya cara paling lucu untuk mengajari manusia bersabar, bersyukur, dan selalu tersenyum. Hari itu, pasar kota tampak lebih ramai dari biasanya.
Matahari memantulkan sinarnya di atap-atap toko dan aroma rempah-rempah yang hangat bercampur dengan bau roti bakar membuat udara terasa manis dan menyenangkan. Abu Nawas duduk di bangku dekat sumur, menikmati teh hangat sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Anak-anak berlarian dengan bola kecil, pedagang menjajakan dagangan, dan ayam-ayam berkokok bersahut-sahutan. Suasana ini menjadi latar sempurna bagi sebuah debat unik yang akan membuat orang tersenyum sekaligus berpikir. Pendeta, yang kini menjadi teman debatnya, datang menghampiri dengan langkah mantap. Wajahnya serius, tapi matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas katanya, kita sudah berbicara tentang ujian dan mengenal Tuhan melalui kebaikan. Tapi aku ingin tahu sesuatu yang lebih mendalam. Apakah Tuhan mendengar semua doa kita? Abu Nawas tersenyum nakal, menatap sekeliling, lalu mengangkat tangannya seolah siap memberi kuliah. Ah, Tuanku Pendeta, doa itu seperti benih yang kau tanam di tanah. Kadang kau menanam di tanah subur, kadang di tanah berbatu, kadang di tanah yang kering. Tuhan mendengar semuanya, tapi Ia menumbuhkannya sesuai dengan waktu dan caranya. Kadang kau mendapat yang kau minta, kadang tidak seperti yang kau harapkan, tapi selalu untuk kebaikanmu. Pendeta mengerutkan alis. Jadi maksudmu, doa itu bukan selalu tentang jawaban instan. Tepat sekali, kata Abu Nawas, sambil tersenyum nakal. Kalau doa itu langsung dikabulkan seperti memetik buah dari pohon di pasar ini, manusia akan malas dan tidak belajar. Tuhan itu seperti pedagang bijak yang menunggu pembeli yang sabar dan cermat. Ia mendengar doa, tapi caranya memberi jawaban kadang berbeda dari yang kita bayangkan dan kadang jawabannya lucu. Misalnya, kau meminta hujan, tapi Tuhan malah memberi angin sepau-sepau yang membuat layangan anak-anak terbang tinggi. Kau tidak mendapat yang kau minta persis, tapi kau mendapat sesuatu yang lebih indah. Pendeta tersenyum tipis. Menarik. Tapi bagaimana jika seseorang terus berdoa tanpa henti, tapi tidak mendapatkan apa yang ia inginkan? Apakah itu berarti Tuhan tidak mendengar? Abu Nawas menepuk pundak pendeta dan menunjuk seorang pedagang roti yang sedang menolong kucing terjebak di atas pedagang itu, Tuanku. Ia tidak meminta balasan, tapi ia bertindak dengan hati yang tulus. Tuhan mendengar setiap doa, tapi kadang Ia menjawab melalui tindakan kita sendiri, atau melalui orang lain, atau melalui kejadian yang tidak terduga. Jadi, doa yang sepertinya tidak dijawab sebenarnya sedang diproses dengan cara yang penuh kebijaksanaan dan kadang humor. Pendeta mengangguk pelan tersenyum. Jadi, doa bukan hanya tentang meminta, tapi juga belajar bersabar dan memperhatikan tanda-tanda Tuhan di sekitar kita. Betul, kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Doa itu seperti permainan catur. Kau tidak selalu bisa menang dalam satu langkah, tapi setiap langkah mengajarkan sesuatu. Tuhan memberi kita kesempatan untuk berpikir, bersabar, dan memahami jalan hidup. Kadang Ia membiarkan kita menunggu, supaya kita bisa menghargai jawaban ketika datang. Dan kadang jawaban itu datang dalam bentuk yang membuat kita tertawa atau terkejut. Seperti aku kemarin yang berdoa agar mendapatkan koin emas, tapi malah bertemu pedagang yang memberiku kue gratis. Tidak apa-apa, Tuanku, kadang Tuhan punya cara lucu untuk menjawab doa kita. Pendeta tertawa kecil dan mata Abu Nawas bersinar dengan kebahagiaan karena bisa membuat temannya tersenyum. Aku mulai mengerti maksudmu. Jadi, doa itu bukan sekedar meminta, tapi juga tentang belajar melihat, bersabar, dan menghargai prosesnya. Betul sekali, Tuanku Pendeta, jawab Abu Nawas. Dan jangan lupa, Tuhan juga mendengar doa yang diungkapkan dengan tawa dan sukacita. Terkadang doa yang paling tulus adalah doa yang diiringi senyum, bukan hanya air mata. Pendeta menunduk sejenak lalu tersenyum hangat. Aku datang untuk mengujimu, Abu Nawas, tapi aku justru belajar darimu. Kau membuatku melihat doa dengan cara yang berbeda, lebih hidup, lebih manusiawi, tapi tetap penuh iman. Abu Nawas mencondongkan tubuhnya menuju anak-anak yang bermain bola di pasar.
Lihat mereka, tuanku, mereka berdoa dengan cara mereka sendiri, tertawa, bermain, bersyukur atas momen kecil. Tuhan mendengar semuanya. Ia hadir dalam setiap tawa, dalam setiap langkah, dan dalam setiap hati yang terbuka untuk belajar dari hidup. Abu Nawas mencondongkan tubuhnya menuju anak-anak yang bermain bola di pasar. Lihat mereka, tuanku, mereka berdoa dengan cara mereka sendiri, tertawa, bermain, bersyukur atas momen kecil. Tuhan mendengar semuanya. Ia hadir dalam setiap tawa, dalam setiap langkah, dan dalam setiap hati yang terbuka untuk belajar dari hidup. Jika kau ingin mengenal cara Tuhan mendengar doa, perhatikan dunia sekitar dan lihat bagaimana kebaikan serta kasih-Nya muncul dalam hal-hal sederhana. Pendeta mengangguk perlahan tanpa kagum. Aku mengerti sekarang, Tuhan itu hadir di setiap doa. Bahkan jika jawabannya berbeda dari yang kita harapkan, Ia selalu mendengar, memberi pelajaran, dan kadang jawabannya lebih indah daripada yang kita bayangkan. Abu Nawas tersenyum nakal. Dan jangan lupa, tuanku, setiap doa juga bisa menjadi alasan untuk tersenyum karena Tuhan suka melihat kita bahagia sambil belajar. Jadi berdoalah, nikmati prosesnya, dan selalu tertawa saat Tuhan memberi jawabannya dengan cara yang tak terduga. Sejak hari itu, Abu Nawas dan pendeta semakin sering berdiskusi tentang doa, iman, dan kehidupan sehari-hari. Meski debat mereka penuh trik kata-kata dan humor, satu hal jelas, Tuhan hadir di setiap doa dan jawabannya selalu datang dengan cara yang penuh hikmah. Kadang serius, kadang lucu, tapi selalu tepat waktu. Abu Nawas mengakhiri hari itu dengan senyum lebar, menyesap teh hangatnya dan berpikir, Tuhan memang punya cara paling lucu untuk mengajari manusia bersabar, bersyukur, dan selalu tersenyum. Pagi itu, pasar kota penuh dengan keramaian seperti biasanya. Matahari baru saja naik, menyinari jalan-jalan berbatu, pedagang sibuk menata dagangan mereka, dan anak-anak berlarian sambil tertawa. Abu Nawas duduk di bangku kayu dekat sumur, menatap hiruk-pikuk pasar dengan senyum nakal. Ia selalu menemukan hal-hal lucu, bahkan dalam situasi paling serius, dan hari itu pun tidak berbeda. Pendeta datang menghampiri dengan langkah mantap. Wajahnya serius, tapi matanya serius tanpa rasa ingin tahu. Abu Nawas, katanya sambil menegakkan jubah panjangnya. Kita sudah berbicara tentang doa ujian dan kebahagiaan. Tapi aku masih penasaran bagaimana dengan kesalahan. Apakah Tuhan marah ketika kita salah dan bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan itu? Abu Nawas tersenyum nakal menatap seorang anak yang jatuh dari sepeda, tapi bangkit sambil tertawa. Ah, tuanku pendeta, kesalahan itu bagian dari belajar. Tuhan tidak selalu marah. Ia memberi kita kesempatan untuk jatuh agar kita bisa belajar bangkit dengan lebih bijak. Bahkan aku, Abu Nawas, sering salah, tapi kesalahan itu membuatku lebih cerdik dalam menghadapi hidup. Pendeta mengerutkan dahi. Tapi bagaimana jika kesalahan itu besar dan menyakitkan orang lain? Apakah Tuhan masih memberi kesempatan? Abu Nawas menepuk pundak pendeta sambil menunjuk pedagang yang menolong seorang anak jatuh dari gerobak. Lihat pedagang itu, tuanku, ia belajar menolong tanpa mengharap balasan. Kesalahan dan kegagalan adalah guru terbaik. Tuhan memberi kita kesalahan agar kita memahami batas, menghargai orang lain, dan menemukan cara yang benar. Bahkan, kesalahan yang membuat orang lain tersakiti bisa menjadi pelajaran besar jika kita mau belajar dan memperbaiki diri. Pendeta tersenyum tipis. Jadi, maksudmu Tuhan memberi kita kesalahan sebagai cara untuk belajar dan menjadi lebih baik? Tepat sekali, kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Kesalahan itu seperti duri di jalan. Awalnya sakit, tapi jika kau belajar menghindarinya, kau akan berjalan lebih hati-hati dan bijaksana. Bahkan duri itu bisa mengajarkan kita menghargai jalan yang datar dan aman. Pendeta mengangguk pelan, terlihat kagum. Aku mengerti, tapi apakah itu berarti kita harus sengaja membuat kesalahan untuk belajar? Abu Nawas tertawa kecil. Ah, tuanku pendeta, kesalahan datang sendiri, kita tidak perlu mencarinya. Tapi ketika ia datang, jangan takut atau marah. Hadapilah dengan kepala dingin. Pelajari pelajaran yang terkandung dan jangan lupa tersenyum.
Bahkan aku pernah salah menipu pedagang yang salah paham. Tapi dari situ aku belajar cara membuatnya tertawa sambil memberiku koin emas. Itu contoh kesalahan yang lucu tapi penuh pelajaran. Pendeta tertawa kecil dan matanya bersinar. Kau selalu punya cara lucu untuk menjelaskan hal-hal serius, Abu Nawas. Abu Nawas mencondongkan tubuhnya, menunjuk seorang anak yang menumpahkan keranjang buah, tapi langsung membantu mengumpulkannya kembali. Lihat itu, tuanku, anak ini belajar dari kesalahannya dan Tuhan hadir di setiap langkahnya. Kesalahan mengajarkan kita tanggung jawab, empati, dan cara memperbaiki diri. Tuhan memberi kita kesalahan, tapi juga memberi kita hati untuk belajar darinya. Dan kadang caranya paling lucu, Ia membiarkan kita tersanjung agar kita bisa tertawa saat belajar bangkit. Pendeta mengangguk perlahan, tersenyum hangat. Aku mulai mengerti. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses belajar. Dan Tuhan hadir untuk membimbing kita meski melalui cara yang kadang membuat kita tersenyum atau terkejut. Abu Nawas tersenyum nakal, menepuk pundak pendeta. Betul sekali, tuanku. Bahkan aku pernah salah menaruh kantong koin di atas kepala ayam dan semua orang tertawa ketika ayam itu berlari. Aku belajar hati-hati, orang lain belajar bersabar dan semua orang tersenyum. Tuhan hadir dalam kesalahan itu, dalam tawa dan dalam pelajaran yang kita dapatkan. Pendeta menunduk sejenak, lalu tersenyum hangat. Aku datang untuk mengujimu, Abu Nawas, tapi aku malah belajar darimu. Kau membuatku melihat kesalahan dan belajar dengan cara yang ringan, lucu tapi tetap mendalam. Abu Nawas mengangguk puas. Itulah seni hidup, tuanku. Tuhan memberi kita kesalahan agar kita belajar dan jangan lupa tersenyum saat belajar. Humor itu seperti jendela yang membuat cahaya masuk. Kita bisa melihat kebenaran tanpa merasa terbeban. Tuhan hadir dalam setiap kesalahan, setiap pelajaran, dan setiap tawa yang kita bagi. Sejak hari itu, Abu Nawas dan pendeta semakin sering berdiskusi tentang kesalahan, kebijaksanaan, dan kehidupan sehari-hari. Meski debat mereka lucu dan penuh trik kata-kata, satu hal jelas, Tuhan hadir dalam setiap kesalahan dan belajar dari kesalahan adalah salah satu cara terbaik untuk mengenalnya. Abu Nawas menutup hari itu dengan senyum lebar, menyesap teh hangatnya dan berpikir, Tuhan memang guru terbaik. Ia mengajari manusia melalui kesalahan, tawa, dan hati yang mau belajar. Pasar tampak lebih hidup dari biasanya. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Pedagang menjajakan dagangan mereka dengan semangat dan aroma rempah-rempah bercampur dengan bau roti hangat membuat suasana semakin meriah. Abu Nawas duduk di bangku kayu dekat sumur, mengamati hiruk-pikuk pasar dengan senyum nakal khasnya. Sejak pagi, ia sudah menyiapkan teh hangat dan beberapa kurma untuk berbagi dengan pendeta yang selalu datang untuk melanjutkan diskusi mereka yang unik dan lucu. Pendeta datang dengan langkah mantap. Wajahnya serius, tapi matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, katanya, sambil menegakkan jubah panjangnya. Kita telah membahas ujian, doa, kebahagiaan, kesalahan, dan bagaimana mengenal Tuhan. Tapi aku ingin tahu satu hal. Apakah semua yang kita pelajari ini membuat kita lebih dekat satu sama lain? Abu Nawas tersenyum nakal, menatap anak-anak yang sedang bermain bola. Ah, tuanku pendeta, persahabatan itu seperti permainan bola ini. Kau tidak bisa memainkannya sendiri. Kau perlu teman, perlu kerjasama, dan kadang kau harus tersandung sebelum bisa menendang bola dengan sempurna. Debat kita, diskusi kita, bahkan tawa kita, semuanya adalah bagian dari membentuk persahabatan. Tuhan memberi kita teman dan momen-momen seperti ini agar kita bisa belajar, tertawa, dan saling memahami. Pendeta tersenyum tipis. Jadi maksudmu, melalui debat dan diskusi, Tuhan mengajarkan kita nilai persahabatan. Betul sekali, tuanku, jawab Abu Nawas sambil menepuk pundak pendeta. Persahabatan itu bukan hanya tentang tertawa bersama, tapi juga belajar dari satu sama lain. Aku belajar darimu tentang iman dan kesabaran. Kau belajar dariku tentang humor dan cara melihat dunia dengan hati yang ringan.
Tuhan hadir dalam persahabatan kita karena Ia melihat kita saling mendukung dan bertumbuh bersama. Pendeta mengangguk tersenyum hangat. Aku mengerti sekarang, persahabatan bukan sekadar berbagi waktu, tapi juga berbagi pelajaran, kebijaksanaan, dan tawa. Abu Nawas mencondongkan tubuhnya, menunjuk seorang pedagang yang menolong anak yang jatuh dari gerobak sambil tertawa. Lihat itu, tuanku. Persahabatan dan kebaikan hadir di mana-mana. Bahkan, orang yang baru bertemu bisa menjadi teman jika hati mereka terbuka. Tuhan hadir di setiap hubungan yang tulus, dan Ia mengajarkan kita cara menghargai satu sama lain melalui interaksi sehari-hari. Pendeta tersenyum lebar. Aku datang untuk mengujimu, Abu Nawas, tapi aku malah belajar banyak darimu. Kau membuatku melihat dunia dengan cara yang lucu, hangat, dan penuh hikmah. Abu Nawas tertawa kecil, menepuk bahunya sendiri dan berkata, "Ah, tuanku, itulah seni hidup. Tuhan memberi kita ujian, doa, kebahagiaan, kesalahan, dan bahkan persahabatan, agar kita bisa belajar, tersenyum, dan menemukan cara untuk hidup lebih bijak. Dan jangan lupa, persahabatan terbaik adalah yang bisa membuatmu tertawa, bahkan ketika hidup memberimu kesulitan." Mereka berdua berjalan di pasar, memperhatikan pedagang, anak-anak, dan orang-orang yang saling menolong. Abu Nawas menunjuk seorang anak yang membagikan kurma kepada teman-temannya. "Lihat itu, tuanku. Anak-anak ini belajar berbagi tanpa diminta. Mereka merasakan kebahagiaan, menolong sesama, dan tanpa sadar, belajar persahabatan dan kasih." Tuhan hadir dalam setiap tindakan tulus, setiap tawa, dan setiap hati yang terbuka untuk belajar. Pendeta menunduk sejenak, lalu tersenyum hangat. Aku mengerti sekarang. Debat dan diskusi kita bukan hanya tentang mencari jawaban, tapi juga tentang membentuk hubungan, saling belajar, dan menghargai kehidupan. Abu Nawas mengangguk puas. "Betul, tuanku, dan jangan lupa, Tuhan paling senang melihat kita belajar sambil tersenyum, jatuh lalu bangkit, dan saling mendukung. Persahabatan itu adalah hadiahnya yang paling indah setelah iman dan kebahagiaan. Dan kadang, hadiah itu datang dengan cara paling lucu dan tak terduga." Sejak hari itu, Abu Nawas dan pendeta semakin sering bertemu, berdiskusi, dan saling menantang dengan pertanyaan. Debat mereka selalu lucu, penuh trik kata-kata, dan membuat semua orang yang menonton tersenyum. Tapi yang terpenting, mereka belajar satu hal. Tuhan hadir dalam persahabatan, dalam tawa, dan setiap momen sederhana yang mereka bagi bersama. Abu Nawas menutup hari itu dengan senyum lebar, menyesap teh hangatnya, dan berpikir dalam hati, Tuhan memang paling cerdik. Ia mengajari manusia melalui ujian, doa, kebahagiaan, kesalahan, dan persahabatan. Dan Ia selalu memberi cara yang lucu agar kita bisa tersenyum, belajar, dan semakin dekat dengannya. Dan begitu, pasar kota tetap ramai. Anak-anak terus tertawa, pedagang sibuk berdagang. Dan di bangku kayu dekat sumur, Abu Nawas dan pendeta duduk berdampingan, tertawa, berdiskusi, dan menikmati setiap momen kehidupan yang penuh hikmah.